Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi zayyana as-samaa'a dunya bi zinatil kawakib wa zayyana al-malaikah bi Jibril wa zayyana al-anbiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana syahra bi syahri Ramadan wa zayyana al-ayyam bi yaumil Jum'ah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang sudah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga di hari pertama kegiatan pesantren Ramadan ini kita masih bisa diizinkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahim, berubudiyah di dalam bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz semuanya dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan ini ada suatu ibadah yang sangat diwajibkan dan dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya, yaitu ibadah puasa. Kewajiban ibadah puasa sebagaimana yang termaktub yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Anak-anak ustaz semuanya, peserta pesantren Ramadan SDT Askia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan. Al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila gurubiha. Saya ulangi, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila gurubis samsi ma'anniyah. Bahwa puasa itu adalah menahan dari segala hal yang membatalkan maupun yang merusak ibadah puasa kita, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kembali. Kita semuanya udah tahu bahwa hal-hal yang membatalkan ibadah puasa itu diantaranya adalah pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nih, harus digarisbawahi dengan sengaja. Kalau seandainya tidak sengaja bagaimana Ustaz? Mungkin anak Ustaz bertanya kepada Ustaz. Kalau seandainya tidak sengaja, maka dalam sebuah hadis Nabi sampaikan man nasiya wa huwa sha'im fa akala wa syaraba falyutimma saumuhu fa innama atmahu Allahu wa saqahu. Siapa yang ketika dia berpuasa dan dia dalam keadaan lupa, maka dia makan dan minum, falyutimman saumahu, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya, maka sesungguhnya dia ketika itu makan, diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi sudah sampaikan bahwa kalau seandainya makan dan minum itu betul-betul tidak sengaja, mungkin ketika sahur tadi ada sisa-sisa dari sahur kita. Ketika anak ustaz pergi ke dapur pagi, mungkin karena sudah kebiasaan pagi, kita makan pagi, dilihat ada makanan di tempat hidangan. Lalu kita ambil, kita makan dengan asik dan kenyangnya, 1 piring, 2 piring mungkin. Lalu tiba-tiba datang mama kita, papa kita. Antum puasa kan? Baru kita tersadar. Maka ketika itu antum lanjutkan saja puasanya. Walaupun antum sudah kenyang, mungkin 2 piring, 3 piring antum makan, tapi nggak masalah. Yang jelas antum melanjutkan puasanya, karena itu tidak batal puasa kita karena dalam keadaan lupa.
Yang kedua adalah gila. Ketika sahur, mungkin dia sedang sadar, dalam keadaan kondisi sadar dan normal. Pas siang hari, kambuh gilanya. Maka ketika itu batal puasanya. Selanjutnya murtad. Sahur dia masih Islam. Jam 12 siang atau jam 1, kembali dia atau berpindah dia kepada agama yang lain. Maka ketika itu batal puasanya. Selanjutnya ada haid dan nifas bagi perempuan, dan junub dan lain-lain segala halnya. Baik anak-anak semuanya, itu hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Anak-anak semuanya, peserta pesantren Ramadan SDIT Askia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah membahas hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita. Sekarang, apa saja yang termasuk yang akan merusak ibadah puasa kita? Artinya, puasa kita sah, tapi kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasa kita tersebut. Apa saja di antaranya? Yang pertama itu adalah al-kazib. Apa itu al-kazib? Al-kazib ada mutabaqatul khabar lil waqi'. Yang disebut dengan al-kazib itu adalah atau dusta, tidak ada kesesuaian antara berita dengan kejadian. Bentuknya bisa jadi mengada-ada. Berita yang tidak ada, peristiwa yang tidak ada, lalu kita buat menjadi sebuah cerita yang enak didengar oleh orang. Padahal yang kita sampaikan itu tidak ada kejadiannya. Ini mengada-ada. Yang kedua, bisa jadi menambah-nambah. Berita yang kita dapatkan awalnya hanya 2 meter, lalu kita sampaikan kepada orang dengan bumbu-bumbu yang enak menjadi 10 meter. Sehingga orang terpesona dan terperdaya dengan apa cerita yang kita sampaikan. Yang ketiga bentuknya itu adalah mengurang-urangi. Berita yang kita dapatkan 10 meter, lalu kita sampaikan kepada orang 2 meter. Itu mengurang-urangi. Apa bahayanya bagi diri kita ketika kita melakukan sebuah kedustaan dan kebohongan? Pertama, bisa membahayakan bagi diri kita sendiri. Orang yang berdusta awalnya bisa jadi orang percaya kepada dia dengan kebohongan yang dia sampaikan tersebut. 1 kali orang percaya, 2 kali, 3 kali orang sudah mulai tidak percaya kepada dia, dan malah dia akan dikucilkan oleh orang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cerita yang sering Ustaz sampaikan dulu, yaitu pengembala kambing. Ada seorang pemuda pengembala yang mengembalakan kambingnya di padang rumput karena kebosanan dan mengisi hari. Lalu dia punya ide. Bagaimana ya? Terpikir oleh kepalanya, saya akan bohongi penduduk kampung ini. Lalu dia teriaklah jadi-jadi. Tolong, tolong, tolong. Ada serigala, ada serigala. Mendengar teriakan pemuda tadi, seluruh penduduk kampung datang dengan membawa senjata untuk membantu pemuda tadi. Mana serigalanya? Mana serigalanya? Apa jawaban pemuda ini? Kasihan, kamu sudah aku tipu. Dengan kesal, penduduk kampung tadi kembali lagi pulang dengan wajah penuh kesal. Hari kedua dilakukan juga seperti itu. Penduduk kampung datang lagi berbondong-bondong. Dengan tersenyum, dia sampaikan, tidak ada serigala itu. Di hari ketiga, betul-betul datang serigala, memakan dan memangsa kambing-kambingnya. Dengan teriak-teriak, dengan penuh keras teriak, dia berteriak minta tolong pada penduduk kampung. Tapi satu pun penduduk kampung tidak ada yang datang. Walaupun mereka mendengar teriakan dari pemuda ini, tapi mereka tidak datang. Itu bohong lagi. Itu dusta lagi. Pikiran dari penduduk kampung. Akhirnya apa yang terjadi? Akibat kebohongannya, seluruh binatang gembalaannya habis dimakan oleh serigala. Ini yang pertama. Bisa membahayakan diri kita sendiri. Yang kedua, sifat dari dusta itu, bahaya dari sifat dusta atau bohong yang kita lakukan, bisa menyuburkan sifat munafik. Tanda-tanda orang munafik,
Ayatul munafik salatun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila dia berbicara dia dusta dan bohong. Apabila dia berjanji dia khianat. Apabila dipercaya dia khianat. Apabila berjanji dia tidak bisa dipercaya. Maka orang yang berdusta akan menyuburkan sifat-sifat munafik yang ada dalam dirinya. Yang ketiga, bahaya dari dusta ini adalah orang yang pembohong, orang yang dusta, dia akan jauh dari ketenangan, akan merasa was-was kalau seandainya ketahuan. Wah, ketika kita membohongi ustadz contohnya, membohongi orang tua kita, ada semacam perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak dalam diri kita. Takut kalau seandainya kita ketahuan oleh orang. Anak-anak Ustaz semuanya, peserta pesantren Ramadan rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan ini yang kita latih. Ini yang harus kita biasakan. Menjaga diri kita, menjaga lidah kita untuk selalu jujur pada Allah. Bayangkan oleh anak-anak semuanya, selama bulan Ramadan, yang tahu bahwa kita berpuasa itu adalah diri kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Orang tua kita tidak tahu. Tetangga kita tidak tahu bahwa kita berpuasa. Yang tahu itu, yang merasakan kita berpuasa itu adalah kita. Oh, kalau dikatakan tanda-tanda orang berpuasa itu adalah bibirnya pecah-pecah atau ada sariawan, banyak orang yang sariawan atau bibirnya pecah-pecah itu tidak berpuasa. Oh Ustadz, orang yang berpuasa itu badannya loyo lemah. Oh, banyak juga orang yang loyo dan lemah. Pura-pura dia makan pagi tadi, dia bersiap makan, baru keluar dari tempat makan dari rumahnya, lemahkannya badannya, jalan kayak orang loyo, kayak orang sakit saja. Ditanya oleh orang, kenapa kamu? Capek sekali puasa hari ini, sulit sekali menahan puasanya. Padahal dia tidak berpuasa dan baru siap makan. Ini. Jadi puasa melatih kita bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada dalam diri kita, maka kehidupan kita akan menjadi aman dan nyaman. Nabi Ibrahim dalam sebuah riwayat disampaikan anak-anak semuanya, dalam sejarah hidupnya hanya 3 kali dia berdusta. Hanya 3 kali dia pernah berdusta dalam hidupnya. Dia bermohon dan minta ampun kepada Allah dengan menangis sejadi-jadinya. Selama 10 tahun, selama 30 tahun dia menangis dan teringat dengan dosa dia pernah berdusta itu. Kita udah berapa kalikah kebohongan, kedustaan yang kita lakukan kepada ustaz-ustazah kita? Sudah berapa puluh kalikah kebohongan dan kedustaan yang kita lakukan pada orang tua kita? Maka oleh karena itu, marilah kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Nabi, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktubu indallah sadiqan. Sesungguhnya seseorang yang berlaku jujur, dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya orang yang pendusta, yahdi ilal fujur, akan membawa kepada kefasikan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kefasikan, kebohongan, kedustaan akan membawa kepada neraka. Inilah yang harus kita jaga di bulan Ramadan ini, untuk tidak berbohong dan berdusta.